Karena cancel culture itu salah satu bentuk untuk penegakan keadilan. Dalam artian kalau misalnya Halo Smart Viewers, fenomena cancel culture sedang ramai menjadi perbincangan di masyarakat, khususnya di media sosial kita. Nah, tapi sebenarnya apa sih itu cancel culture? Lalu gimana sih cancel culture ini bisa terjadi khususnya di Indonesia? Untuk lebih memahami tentang fenomena ini, kita akan berbincang dengan Jennifer selaku psikolog. Halo Jennifer, apa kabarnya? halo, apa kabar? Baik. Iya, saya baik juga. Sebelumnya terima kasih Jennifer sudah mau ngobrol bareng Smart Viewers dan Binus TV. Ya, terima kasih kembali. Iya, Jennifer ini kan fenomenanya ya, beberapa tahun terakhir ini kan kita dipertemukan dengan salah satunya yang kita sebut sebagai cancel culture. Tapi sebenarnya cancel culture sendiri itu apa sih? Oke, cancel culture itu adalah budaya penolakan atau boykot massal terhadap seseorang yang dianggap telah melakukan kesalahan fatal. Oke. Dan cancel culture ini sebenarnya udah dari dulu, jadi bukan baru booming. Ini kebetulan nama istilahnya aja yang baru booming. Oke. Karena cancel culture ini dari zaman dulu banget ada sebuah istilah, itu namanya ostrakisme. Itu adalah sebuah prosedur yang dibawa demokrasi Athena. Jadi kalau misalkan prosedur ini adalah untuk mengusir orang-orang yang telah melakukan kesalahan dari kota Athena, kayak gitu. Baru lama-lama berkembang seiring waktu, akhirnya memunculkan istilah cancel culture. Tapi kurang lebih sebenarnya sih sama. Cuma karena perkembangan zaman ini, cancel culture bukan cuma di dunia in real life aja gitu loh. Tapi bahkan di dunia sosial media juga kerap sering terjadi, gitu sih. Jadi intinya cancel culture adalah boykot massal terhadap seseorang yang melakukan kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat luas. Kayak gitu. Oke, jadi yang dilakukan oleh seseorang, kemudian mungkin karena sekarang berita serba cepatnya itu didapat dari media sosial, jadi utamanya sekarang di media sosial dulu ya, tapi ini nggak terbatas langsung di tengah masyarakatnya itu sendiri ya Jen ya? Betul, betul. Nah oke, nah lalu sebenarnya kalau kita ngomongin faktor-faktor yang muncul nih, itu apa aja sih? Faktor-faktor yang memunculkan cancel culture ini. Pertama, kemurkaan ya. Jadi kan kenapa sih orang nge-cancel orang lain gitu? Karena ada rasa tidak nyaman, rasa murka yang biasanya berhubungan dengan apa? Sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan moral. Dalam artian misalnya nih, seksisme, rasisme, sesuatu topik-topik yang kita anggap sebagai topik tabu dan cukup sensitif di kalangan masyarakat. Dan kalau misalkan ada segelintir orang yang mungkin mengeluarkan kata, namanya kan sosial media kadang kan ketikan-ketikan jari nggak tahu gitu loh. Benar-benar orang tuh benar-benar nggak mikir dulu baru diketik. Dan kalau misalkan ternyata ketikan-ketikan tersebut menyinggung banyak orang, maka cancel culture ini akan dimunculkan. Apalagi kalau misalkan orang tersebut adalah dianggap sebagai public figure. Dianggap sebagai orang yang sebenarnya harusnya suara kamu itu bermakna sekali loh, tapi kenapa kamu gunakan suara kamu ini untuk hal-hal yang sebenarnya malah memperburuk keadaan, kayak gitu. Nah, hal-hal seperti ini bisa menjadi faktor yang memunculkan cancel culture ini. Awal mulanya pasti mulai dari kemurkaan dan mungkin perbedaan pola pikir yang berbeda sih. Oke, tapi dari kondisi tersebut itu juga dipengaruhi dengan kebiasaan dari masyarakatnya itu sendiri nggak sih Jen? Karena kan kita nggak bisa menyamaratakan ya antara norma yang berlaku di sebuah tempat dengan di tempat lain gitu. Itu gimana? Memang norma bahkan setiap negara aja normanya bisa beda-beda. Karena itu biasanya akan disesuaikan sih cancel culture-nya terhadap masyarakat tersebut. Bagaimanapun kita berada di satu negara, maka kita harus mengikuti kira-kira budaya dari mereka itu seperti apa. Begitu pula ketika kita di Indo, kita akan harus mengikuti budaya dari Indo itu seperti apa. Kadang ada beberapa hal yang memang harus diomongin dan kadang ada beberapa hal yang sebenarnya lebih baik untuk tidak kita omongkan. Sehingga mencegah cancel culture ini bisa terjadi. Tapi walaupun bukan cuma dari segi omongan, kadang mungkin pengalaman masa lalu kita yang mungkin kita pernah melakukan kesalahan, kalau misalnya kita ada public figure dan di bring up kembali, dimunculkan kembali, itu juga bisa menciptakan kemurkaan itu sendiri, walaupun mungkin kita sudah nggak melakukan itu gitu loh.
Jadi cancel culture ini bukan cuma hanya terjadi pada saat ini yang sedang kita lakukan, bahkan mungkin dari masa lalu kita atau kesalahan masa lalu kita juga bisa membuat kita di cancel juga sama masyarakat kita. Maka dari itu perlu banget sih untuk kita hati-hati dalam bersikap selama hidup kita. Gitu. Apalagi kalau udah ngomongin soal media sosial ini, kalau misalnya ada masa lalu gitu ya, yang dianggapnya nggak sesuai nih dengan perilaku umumnya di masyarakat, nah itu bisa jadi was-was ya. Ya ibaratnya kayak jadi bom waktu gitu kali ya Jen ya. Betul banget. Nah ini kalau kita ngomongin bentuk dari cancel culture-nya sendiri ya, dari masyarakat itu apa aja sih Jen? Karena kan kalau misalnya kita ngomongin di media sosial gitu kan, bisa jadi sebatas penolakan ya. Misalnya public figure muncul di media sosial lalu ditolak gitu ya oleh masyarakat. Tapi kalau misalnya kita ngomongin di masyarakatnya secara langsung itu bentuk-bentuknya kayak gimana? Oke, untuk bentuknya sendiri biasanya mula-mula itu dimulai dari petisi. Jadi masyarakat akan mulai mengisi petisi, apalagi sekarang petisi bisa online juga ya, bukan cuma melalui tanda tangan aja. Nah, melalui petisi-petisi ini akan mengekspresikan, tujuannya adalah untuk mengekspresikan tujuannya kita bikin petisi ini untuk apa, dan untuk siapa, dan kenapa, semua akan dituliskan di dalam petisi ini. Dan memang kalau misalnya petisi ini di-approve sama sebuah instansi tertentu, misalnya nih contohnya kita bekerja deh, itu yang sering juga tuh cancel culture di dalam perusahaan gitu. Misalnya kita melakukan sebuah kesalahan, kemudian para staff atau karyawan mengisi petisi tersebut karena mungkin kita juga ada salah gitu. Dan ketika di-apply ke company dan company approve, maka apa konsekuensinya? Kita akan keluar dari perusahaan tersebut. Bukan cuma masalah dikeluarin, kalau dikeluarin masih mending. Kadang itu juga bisa penyerangan secara emosional. Seperti apa? Dikucilkan. Kayak gitu. Karena yang kayak gitu itu lumayan bisa berdampak cukup besar pada korban dari cancel culture ini. Kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya in real life kebanyakan seperti itu, bukan cuma di company, bahkan di ranah pendidikan juga bisa. Kayak gitu. Berarti yang akan terkena dampak cancel culture ini sebetulnya juga nggak terbatas ke public figure aja ya, tapi masyarakat biasa pun juga bisa dapat semacam cancel culture gitu di lingkungan tempat dia hidup, tempat dia bekerja gitu ya. Betul. Dan itu kan cukup berbahaya. Dan ini juga sering terjadi di dalam ranah kita tinggal, misalnya kita tinggal di satu area tertentu, kalau kita melakukan sebuah kesalahan yang bagi lingkungan masyarakat tersebut fatal, mungkin kita akan didepak dari tempat tinggal kita. Gitu. Itu juga part of cancel culture. Berarti emang cara kita bersikap di tengah masyarakat ini sangat pengaruh ya, baik untuk kehidupan yang sekarang ataupun mungkin nanti di masa yang akan datang gitu kali ya Jen ya. Betul banget. Iya. Nah ini kalau dengan adanya fenomena cancel culture sendiri ini ke depannya apakah akan menimbulkan yang namanya mob mentality ya? Karena di mana seseorang nantinya itu kan bisa banget nih kita ikut-ikutan aja tanpa tahu permasalahan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Terutama kalau kondisinya kayak gini ngomongin di media sosial kali Jen ya. Orang-orang dengan mudahnya gitu ngasih komentar dengan nah fenomena ikut-ikutan aja nih itu menurut Jen seperti apa? Oke. Memang salah satu hal yang bisa mempengaruhi itu juga mentality sih. Kadang orang cenderung memiliki lack of literacy. Jadi mereka tuh belum benar-benar mencari tahu faktanya seperti apa, tapi udah keburu panas. Nah, kalau misalnya udah keburu panas, mostly itu kebanyakan ikut-ikutan. Karena kalau misalkan tindakan yang memang dimulai dari emosional dulu, sometimes secara logika belum tentu sejalan dengan apa yang kita lakukan secara emosional. Malahan apa? Oh ternyata faktanya orang tersebut tidak seperti itu, kan kita jadi ngerasa bersalah sendiri. Kalau misalnya kita menggunakan sistem ikut-ikutan, kayak gitu loh. Karena bagaimanapun, walaupun banyak orang yang ngomong juga dengan hal yang sama, kadang kan ada rasa tidak nyaman juga kalau misalnya ternyata pada kenyataannya orang tersebut tidak seperti yang kita pikirkan. Jadi mentality ini sendiri pun juga salah satu hal yang berperan cukup besar dalam cancel culture ini. Walaupun tidak semua ya, kadang kan memang ada beberapa hal atau misalnya seseorang yang memang melakukan sebuah kesalahan yang sampai ada dalam tanda petik keadilan yang
menyerang mereka, kayak gitu. Karena Oke. cancel culture ini untuk menyerang orang-orang yang dianggap salah. Tapi kalau misalnya ternyata orang itu tidak salah, bukankah malah sebenarnya berbahaya? Gitu Iya. sih. Nah, kalau ngomongin Hmm, cancel culture kepada orang yang sebenarnya nggak salah, berarti kan ini ada dampak tersendiri ya, Jen. betul. Apalagi kita sebagai makhluk sosial gitu, manusia mempunyai hubungan sosial dengan orang lain di tengah masyarakat. Nah, dampaknya ini sendiri itu berarti lebih bersifat negatif dong. Kalau misalnya emang benar Hmm, orangnya ternyata salah gitu, salah hmm. sasaran gitu, itu gimana? Oke, sebenarnya cancel culture sendiri plus minus ya. Jadi kita nggak bisa Mm-mm. melihat, oh cancel culture itu negatif gitu, nggak juga. Karena cancel culture itu salah satu bentuk untuk penegakan keadilan. Dalam Mm-mm. artian kalau misalkan orang itu tidak bisa ditegakkan keadilan secara hukum, biasanya hukum sosial yang mulai bekerja. Iya, Kebanyakan betul. seperti itu kan, dan nggak segala hal bisa dihukum secara hukum gitu loh. Mm-mm. Maka dari itu makanya kenapa cancel culture ini ada. Itu berupa sanksi sosial sebenarnya. Jadi Oke. kalau dibilang negatif, enggak juga. Kadang kalau misalkan pada orang yang tepat dan memberikan dampak yang tepat terhadap orang tersebut, menurut aku itu bisa menjadi suatu hal yang positif dan banyak Mm-mm. orang jadi belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti orang tersebut lakukan. Kayak Mm-mm. gitu. Tapi kalau misalnya ternyata orang tersebut tidak salah, tapi udah keburu Iya. di cancel culture duluan, nah itu yang sebenarnya memberikan dampak negatif untuk si korban. Mm-mm. Karena udah keburu di cancel padahal belum sempat untuk benar-benar klarifikasi Mm-mm. terhadap apa yang sebenarnya terjadi, dan belum tentu, kadang udah mulai panas belum tentu orang mau dengar. Jadi Mm-mm. kadang posisi korban itu menjadi serba salah, Mm-mm. kayak gitu loh. Jadi mungkin dampaknya bukan pada pelaku ya, dampak negatifnya mungkin setelah kita tahu, oh ternyata dia baik-baik aja, mungkin dampak negatifnya adalah kita ngerasa bersalah gitu. Iya. Tapi kalau misalkan dampak negatif pada korban akan jauh lebih besar dibanding pada pelaku, kayak gitu sih. Dan lagian cancel culture ini kan tergantung orang ya. Kalau misalnya kita yang pakai sistem petisi, memang Mm-mm. menjalankan prosedur yang dengan damai dan Mm-mm. aman, itu mah nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan ternyata cancel culture ini malah terkesan intimidasi, bullying, apa yang membedakan kita sama orang tersebut? Jadi tidak ada. Kita juga sama jahatnya kan jadinya. Iya. Gitu sih. Jadi Iya. harus bisa, mau cancel culture boleh aja sih kalau menurut saya, Mm-mm. tapi bikinlah atau misalkan terapkanlah dalam bentuk tindakan yang lebih wise, lebih bijak. Oke, jadi itu juga Hmm, tadi berhubung dengan pentingnya sebuah literasi ya sebelum kita melakukan sesuatu gitu. betul. Terutama kalau di tengah dunia yang serba digital sekarang, Ya, perilaku dalam bersosial media juga harus lebih diperhatikan nih smart viewers betul. yang ada di rumah sekarang. Oke, Jen, ini kalau kita ngobrolin tentang korban cancel culture ini kan Mm-mm. kalau misalnya kita ada di sudut pandang korban, kita sendiri kan nggak bisa ya yang namanya mengontrol perilaku orang lain untuk Yes. melakukan tindakan canceling itu ke diri kita gitu. Nah, Mm-mm. apa nih yang harus kita lakukan semisal nih kita menjadi korban dari cancel culture namun belum terbukti kebenarannya. Itu gimana, Oke. Jen? Jadi posisinya kita tidak salah, tapi kita di Iya, cancel karena isu-isu yang entah dari siapa gitu iya ya. betul. Oke, baik. Kalau memang posisinya seperti itu, kita harus mengumpulkan bukti dulu sih. Kalau Oke, udah kayak gini, biasa akan dibawa ke ranah hukum oke. biasanya. Karena apa? Ini kan sudah menyangkut pencemaran nama baik. Juga, Iya. juga kalau misalnya kita di cancel culture, maybe bisa aja job-job kita itu benar-benar di-cut gitu Mm-mm. kan. Itu kan sebenarnya sangat memberikan dampak negatif buat kita, bukan cuma secara emosional, tapi secara materi juga. Oke. Maka dari itu, sebelum kita benar-benar klarifikasi ke umum dan segala macamnya, kita kumpulkan dulu bukti-bukti bahwa kita tidak seperti apa yang orang-orang tersebut katakan. Iya. Kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak seperti itu, kita pasti punya bukti dong. Dalam artian, memang kita nggak pernah berbuat seperti itu. Mm. Hal-hal seperti ini boleh banget untuk kita rundingkan dulu nih ke Oke. pihak, misalkan pengacara. Mm-mm. Itu boleh banget untuk membuat sebuah strategi apa aja yang perlu dilakukan.
Karena kalau misalkan kita langsung mengklarifikasi pada saat lagi panas-panasnya, belum tentu juga orang mau dengar. Karena orang hanya mau dengar apa yang mereka mau dengar. Maka dari itu kita harus bikin dulu strategi yang benar-benar pasti, baru diterapkan. Jadi untuk para korban nggak usah merasa takut kalau memang kita tidak berbuat salah. Kebenaran akan terungkap dengan sendirinya kok pada akhirnya. Tapi memang butuh timing, lihat harus pintar-pintar lihat timing. Dan itu kan tergantung situasi dan kondisi pada saat itu apa yang terjadi. Jadi aku juga nggak bisa kayak kasih saran, oh harus seminggu ya, nggak bisa. Itu kan depends on problemnya apa, kayak gitu. Tapi satu hal yang pasti kalau memang ini sudah sangat mengganggu kamu carilah tenaga-tenaga profesional yang bisa membantu kamu untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Kalau perlu dibawa ke ranah hukum, silakan dibawa ke ranah hukum. Karena ada beberapa kasus yang bisa dibawa ke ranah hukum kan. Dan yang kedua, mulai belajar membedakan. Kalau memang pada dasarnya kita sebenarnya baik-baik saja, tidak seperti apa yang orang itu katakan, ya sudah percaya saja bahwa kamu orangnya baik-baik aja. Kenapa kita harus mendefine diri kita seperti apa yang orang-orang lain katakan? Apalagi kalau misalnya orang-orang itu bahkan tidak kenal sama kita sama sekali. Iya. Yang penting adalah orang-orang terdekatmu tahu bahwa kamu tidak seperti yang orang-orang tersebut. Namanya masyarakat kan luas sekali, nggak mungkin kita cari satu-satu, kita jelasin satu-satu. Yang ada kan capek sendiri. Maka dari itu kalau memang support dari orang-orang sekitar kita juga baik, itu menurut saya itu sangat membantu sih. Makanya orang-orang sekitar kalau misalnya kita memiliki orang terdekat kita menjadi korban dari cancel culture, adalah buat mereka, karena mereka sangat butuh itu. Iya. Karena nggak mudah loh untuk menerima hujatan, ya bisa dibilang hujatan senasional gitu. Itu nggak mudah banget gitu. Apalagi tiap buka sosial media, misalnya kalau kamu dihujatnya di sosial media, buka sosial media, wah dihujat, disuruh untuk mengakhiri hidup, disuruh ini, disuruh itu. Ngerasa jadi tidak pantas dan tidak valuable di dunia ini. Padahal belum tentu yang mereka tuduhkan itu benar, kayak gitu loh. Jadi tanyakan sama dirimu, worth it gak sih aku sampai segininya terhadap orang-orang yang bahkan gak kenal sama aku sama sekali. Kayak gitu. Nah, nanti kalau memang pada akhirnya kamu sudah menemukan strategi dan kamu sudah klarifikasi, ya itu udah urusan nanti gitu loh. Yang penting sekarang kamu harus kuatkan dulu fondasi kamu. Kalau misalnya kamu adalah korban dari cancel culture ini terhadap tuduhan yang tidak benar. Beda cerita kalau misalnya tuduhannya itu benar, ya kamu harus evaluasi diri. Kayak gitu. Karena kan kita juga bukan orang yang selalu benar gitu loh. Mungkin kita boleh evaluasi diri kita juga. Gitu sih. Jadi peran yang namanya support system ini juga sangat berarti ya untuk korban yang belum tentu terbukti gitu kesalahannya. Betul. Iya. Nah, tadi kan udah ngebahas tentang mungkin salah satu caranya adalah dengan proses jalur hukum seperti itu, Jen ya. Nah, namun kalau kita ngobrolin soal cara kitanya untuk membangun hubungan kembali di tengah masyarakat apabila kita terkena cancel culture ini gimana ya? Gitu. Atau tadi kan Jen sudah sempat bilang bahwa kita fokus ke diri sendiri dulu dan lingkungan terdekat kita. Tapi kan soon ke depannya kita pasti akan menjalani kehidupan yang lebih luas lagi di tengah masyarakat. Nah, gimana nih tips atau caranya supaya kita bisa kembali di tengah masyarakat, Jen? Oke, baik. Nah, pada dasarnya manusia makhluk sosial, jadi mau nggak mau kita harus kembali lagi ke masyarakat. Itu membuat kita lebih hidup gitu. Tapi kalau misalnya memang kita sudah pernah menjadi korban dari cancel culture, berita itu akan hilang. Bukan hilang sih, redup. Suatu hari berita yang kamu alamin itu juga akan redup dengan sendirinya. Karena akan digantikan dengan berita yang lebih fenomenal, lebih hits, dan lebih segala macam. Pasti orang akan lupa, kayak gitu. Memang pada saat kejadian, wah menggebu-gebu sekali, tapi one day orang akan lupa. Kecuali di-remind kembali, mungkin dia akan ingat. Nah, yang bisa kita lakukan apa? Fokus pada apa yang bisa kita kerjakan saat ini. Kalau saat ini memang kita kena cancel culture karena kesalahan kita buktikan bahwa kita sekarang adalah orang yang berbeda. Orang punya mata, orang punya telinga, mereka bisa melihat, mereka bisa mendengar, dan mereka punya otak untuk berpikir apakah orang ini sudah berubah atau tidak. Mungkin nggak semua orang akan menerima kehadiran kita kembali. Mungkin tergantung dari fatalnya kita melakukan kesalahan. Tapi pasti akan ada orang-orang yang menotis bahwa kita itu menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau misalkan sudah seperti itu, biasanya pelan-pelan masyarakat akan mulai menerima kita kembali. Kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang sangat
ya bisa dibilang sangat baik gitu dan memberikan kontribusi yang sangat besar kepada masyarakat. Biasanya masyarakat akan pelan-pelan menerima kita kembali. Kayak gitu. Oke. Jadi nggak usah khawatir, manusia bisa berubah. Orang bisa berubah. Dan pola pikir dari masyarakat juga bisa berubah. Kita nggak akan di-cancel sekarang, maka sampai seumur hidup kita akan di-cancel terus. Nggak akan, kecuali kita melakukan kesalahan yang sama terus-menerus ya. Iya. Tapi kalau misalkan dari kamu sudah mengevaluasi diri dan mau berubah, dan kamu juga tunjukkan dalam bentuk tindakan, orang akan melihat itu. Jadi nggak usah khawatir. Oke. Kayak gitu, masyarakat akan menerima kamu kembali. Ya, jadi pentingnya juga evaluasi dari diri sendiri dan kemauan untuk berubah ya. Walaupun itu juga butuh waktu ke depannya mungkin Jen ya. Maksudnya nggak bisa secara instan gitu. Orang lain bisa langsung menerima diri kita yang baru gitu ya. Nah, kalau ngomongin soal ini kan juga banyak ya. Kalau misalnya kita lihat di media sosial ini yang namanya klarifikasi, Jen. Jadi ada yang kena cancel culture lalu buru-buru untuk klarifikasi. Nah, sebenarnya lebih penting mana sih, klarifikasi atau yang menunjukkan saja kalau kita sudah berubah? Atau dua-duanya mungkin dibutuhin, klarifikasi lalu perubahan sifat kita di tengah masyarakat, itu gimana, Jen? Baik, sebenarnya tergantung ya. Kalau misalnya kita public figure gitu misalnya, kita adalah seorang public figure, biasanya orang akan membutuhkan klarifikasi. Kalau memang pada kenyataannya kita tidak berbuat salah, kita boleh kok untuk mengklarifikasi bahwa saya tidak seperti yang diisukan. Kayak gitu, it's okay. Mau dalam waktu cepat, mau nanti, dan segala macam itu udah urusan belakangan. Itu udah tergantung dari strategi yang nanti kamu buat bersama mungkin timnya kamu gitu. Jadi it's okay untuk kita klarifikasi. Tapi kalau masalah nanti orang mau dengar atau tidak, itu udah urusan belakangan. Karena tidak semua orang akan menerima klarifikasinya kita. Maka dari itu tidak perlu berkecil hati. Yang penting kamu sudah melakukan tugasmu untuk memberikan fakta kepada mereka. Mereka mau terima atau tidak, ya itu udah menjadi hak mereka. Kayak gitu loh. Kita juga tidak bisa memaksakan kamu harus percaya sama aku, gitu, nggak bisa. Jadi itu hak mereka. Nah, yang bisa kita lakukan selain klarifikasi apa? Ya, menunjukkan perubahan. Kayak gitu. Tetap aja menjalankan hidupmu seperti yang seharusnya gitu loh. Jalankan hidupmu yang lurus-lurus aja gitu. Nanti orang juga akan notice sendiri dan orang akan pelan-pelan melupakan adanya isu tersebut. Kayak gitu. Kan sebenarnya cukup banyak contoh ya. Kayak kemarin kan juga ada contoh yang artis Korea, ternyata bukan, ternyata kembali lagi gitu kan. Kan banyak kan yang contoh-contoh seperti itu, dan sekarang itu juga baik-baik aja, nggak ada menjalankan profesi dia lagi dan segala macamnya. Nah sama, ketika mungkin, semoga tidak, ketika kita yang ngalamin cancel culture itu, kita juga akan di posisi seperti itu. Kalau kita tidak ada salah. Kalau kita ada salah, minta maaf. Minta maaf itu sangat diperlukan. Kalau memang kita buat salah, kita minta maaf. Dan kita harus benar-benar menunjukkan ketulusan bahwa kita akan berubah gitu loh. Jadi jangan cuma ngomong maaf aja. Karena biasanya masyarakat cenderung akan mencari-cari kesalahan juga sih. Oke. Jadi memang tadi permintaan maaf itu juga dibutuhkan ya. Bukan hanya sekedar klarifikasi. Karena yang kita tahu memang mungkin ya, kebanyakan memang hanya klarifikasi tanpa memberikan pernyataan maafnya terlebih dahulu gitu. Iya, betul. Atau jangan-jangan kan masyarakat memang butuhnya adalah si public figure atau si pelakunya ini menyatakan permintaan maafnya dulu gitu kan? Iya, betul. Oke. Jadi kadang salah atau tidak menurut saya lebih menyarankan untuk minta maaf aja. Minta maaf, setidaknya minta maaf telah membuat kekacauan seperti ini. Walaupun mungkin kekacauan itu bukan dari diri sendiri, tapi it's okay, nggak ada salahnya dengan kata maaf kok. Nah, Jen, ini kan sebagai makhluk sosial ya, sebagai manusia, ini kan penting juga untuk kita tahu cara ya agar kita sebagai individu itu bisa menghindari pelaku cancel culture yang berujung negatif, yang hanya ikut-ikutan aja gini. Nah, ini ada tips nggak dari Jen supaya kita bisa menghindari ya pelaku yang ya bisa dikatakan perilaku yang buruk ya? Karena ikut-ikutan saja, apalagi ini kalau kita ngomongin tentang smart viewers juga yang sedang menonton, kita harus menghindari yang namanya mob mobility tadi kan, Jen. Nah, ini sebagai penutup juga obrolan kita pada hari ini, ada nggak tips dari Jen soal kondisi ini? Oke.
Kalau memang kita adalah sebagai pelaku dari cancel culture ini, yang perlu kita lakukan adalah pertama, sebelum kamu menemukan fakta dan kenyataan, mending hati-hati, mending jaga jari kita. Jadi nggak usah terlalu banyak berkomentar yang tidak sesuai dengan fakta. Beropini boleh, nggak masalah, tapi bukan untuk memojokkan. Kayak gitu. Dan beropini pun kamu harus berdasarkan apa? Berdasarkan fakta yang ada. Bukan cuma mengira-ngira kayak kata si ini, kata si itu. Hati-hati. Karena jangan sampai kita yang nanti disu. Kan bisa aja kan, kita yang disu sama pihak korban. Kayak gitu. Kalau misalnya apa yang kita katakan tidak sesuai dengan kenyataan. Itu masuk ke dalam pencemaran nama baik. Kayak gitu. Maka sebelum memiliki fakta, mending ditahan-tahan dulu jarinya. Kalau memang ternyata terbukti bahwa korban bersalah, mending boleh utarakan dengan baik. Untuk menyampaikan aspirasi atau ekspresi atas kemurkaan kita bisa menyampaikan dengan bijak kok. Gak harus dengan maki-maki atau mengancam-ngancam, gak harus selalu dengan cara seperti itu. Be wise. Tunjukkan bahwa memang smart viewers di sini smart gitu loh. Tunjukkan melalui perkataan yang kamu ucapkan. Mau orang lain mungkin menghujat dan segala macam, itu urusan mereka. Yang penting kita jaga diri kita dulu, jaga ucapan kita. Hati-hati, mulutmu harimaumu. Jangan sampai kamu terperangkap dalam kata-kata yang sebenarnya kamu nggak mean it untuk ucapin gitu. Jadi fakta dulu, jaga sikap kita juga dalam berkomentar. Kalau memang kamu sebegitu sangat ingin menyuarakan apa yang kamu ucapkan, boleh, tapi ucapkanlah dengan bijaksana. Gunakanlah kata-kata yang memang lebih mendorong supaya dia bisa mengevaluasi diri, bukan kata-kata yang malah membuat mental orang tersebut, mental dari si korban tersebut makin drop. Karena kadang ego lebih bekerja. Jadi usahakan jangan ego yang bekerja. Logika kita pun bekerja. Mulai dari kita aja dulu. Kita nggak usah jauh-jauh ke orang lain, bla 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 bla, nggak usah. Mulai dari kita dulu. Tunjukkan bahwa kita wise. Kayak gitu. Pokoknya mulai dari diri sendiri dulu untuk bersikap di tengah masyarakat ini. Dan harus diingat juga apa yang kita lakukan saat ini pasti ada dampaknya di masa depan ya. Baik itu buruk atau baik. Kalau kita sih berharap pasti dampak yang baik. Gitu. Terima kasih untuk Jen sudah mau ngobrol bareng Smart Viewers dan Binus TV di Good Talk. Untuk Smart Viewers, jangan lupa untuk mendukung semua karya Binus TV dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasi biar tahu video-video terbaru dari Binus TV. Sekali lagi terima kasih Jen untuk waktunya dan bye Smart Viewers. Bye.